Allah Subhanahu wa taala menargetkan orang-orang yang berpuasa untuk meraih predikat takwa dari puasa yang dia kerjakan. Hal ini kita ketahui melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tentunya sudah kita pun maklum dan kita tahu bersama ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata takwa dalam ayat ini menunjukkan target yang sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita ilmui, sehingga puasa yang kita lakukan tidak sekedar hanya sebatas ritual tahunan saja, atau sebatas rutinitas yang tanpa makna, sehingga kita jangan sampai terjadi kepada kita yang Rasulullah menggambarkan ada orang-orang yang berpuasa itu rubba sa'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dan tidak ia dapatkan sesuatu dari puasanya itu melainkan al-ju', lapar saja, wal atas, dan dahaga saja. Na'udzubillah. Oleh karenanya, karakteristik takwa ini kita dapati di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Namun rincian karakter takwa yang Allah gambarkan yang mudah untuk kita pelajari, kita hayati, dan kita amalkan tentunya terdapat di dalam awal surah Al-Baqarah. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakteristik orang-orang yang takwa itu melalui Al-Baqarah 1-5. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang takwa itu, saudara pendengar? Allah melanjutkan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Al-ghaib ini adalah al-umur as-sam'iyyah, perkara yang tidak bisa kita indra, perkara yang tidak bisa kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita pegang dengan tangan kita. Namun kita membenarkan dalam hati menurut pemberitaan yang didatangkan dari Allah dan Rasulnya dalam hadis, dan kita yakini itu bahwa itu benar. Allah itu ada, malaikat itu ada, jin itu ada, ruh itu ada, surga, neraka, itu semuanya akan kita hadapi. Maka perkara ghaib tersebut ini merupakan sesuatu yang menjadi keyakinan yang kuat di dalam hati seorang yang bertakwa. Yang kedua, Allah lanjutkan, wa yuqimunas shalah, dan dia menegakkan salat. Tentu orang yang menargetkan puasanya melahirkan karakteristik takwa, maka ia pun harus menjaga salatnya. Janganlah sampai ia memperdulikan puasa begitu penting namun lupa mengerjakan sholat. Ini keliru, saudara pendengar. Maka sholat ini menjadi suatu yang Rasulullah gambarkan, as-sholatu imaduddin, sholat itu sebagai tiang agama. Maka ketika sudah ada tiangnya, maka hiasan-hiasan yang lain, bangunan-bangunan lainnya yang dapat ditambahkan, dindingnya, atapnya, jendelanya, dan lain-lainnya, semuanya akan menjadi kokoh, menjadi satu kesatuan di dalam pribadi seorang mukmin. Kemudian, cukupkah dengan karakter sholat saja? Tentu tidak. Maka Allah melanjutkan setiap ayat, wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Ini menjadi penting ketika seorang rukuk kepalanya kepada Allah, menundukkan kepalanya kepada Allah melalui salat, sholih kepada Allah. Namun kata Buya Hamka dalam tafsirnya, seorang mukmin sejati tidak harusnya hanya sholih parsial satu arah kepada Allah saja, namun dia harus sholih kepada sosialnya. Maka
dalam setiap rezeki yang Allah berikan, ia sadar, oh di dalam hartaku ini ada titipan dari Allah di dalamnya. Berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa itu ia beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Rasulullah, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan kepada negeri akhirat ia meyakini. Oleh karenanya, lagi-lagi orang yang bertakwa itu sangat erat kaitannya terhadap Al-Quran, terhadap firman Allah, terhadap pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Maka tidak konsekuensi dari keimanan tersebut tentu bukan sekedar iman, yakin dalam hati, dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan. Kemudian di ayat kelima, jika karakteristik di ayat sebelumnya sudah didapatkan, maka Allah menjanjikan bagi mereka, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Rabb mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Saudara pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam momentum Ramadan ini, puasa yang kita kerjakan merupakan suatu yang sangat besar nilainya, sehingga siapa yang dapat mempertahankannya seperti orang yang menanam benih. Jika benih itu sudah dirawat, dijaga, diberi pupuk, dijaga dari hama-hama, ini semua akan dia tuai dalam bentuk pahala puasa, pahala dari puasanya, sehingga akan mendapatkan derajat takwa. Namun apakah semua benih itu akan jadi? Tentu tidak. Ada benih yang rusak, ada benih yang dimakan hama, ada benih yang tidak menghasilkan buah ataupun hasil yang sesuai dari harapan petaninya. Oleh karena itu, dalam nuansa Ramadan ini, kita rawat nilai-nilai pahala puasa itu yang datangnya mungkin dari lisan kita, dari mata kita, dari indera kita, kita jaga semua itu. Dari hal yang membatalkan puasa, kita sudah menuntaskan itu, tidak kita makan dan minum, tidak kita menuruti syahwat kita di bulan Ramadan ini. Namun yang tak kalah penting sebenarnya pendengar, kita jaga nilai-nilai yang dapat mengutuhkan nilai pahala puasa kita agar tidak tergerus, tidak menguap seperti benih yang gagal dipanen itu. Maka oleh karenanya, puasa ini harus kita jaga nilai-nilai yang ada di dalamnya tersebut dengan ilmu, dengan semangat. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, puasa ini adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung, ganjarannya kepada orang yang berpuasa itu. Saudara pendengar rahmati Allah, begitu besarnya pahala puasa, sehingga di dalam satu riwayat, Thalhah bin Ubaidillah pernah menceritakan mimpinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku melihat saudaraku dari Yaman, 2 orang yang kemanapun selalu bersama, ya, selalu bersama, seperti Upin Ipin lah kalau kita lihat di film-film itu, kemana-mana sama. Namun saudara yang pertama syahid di medan jihad, yang kedua wafat setahun setelah itu. Maka dalam mimpinya Thalhah melihat ketika Allah memanggil kedua orang ini, kedua saudara ini, kedua orang yang selalu bersama ini, orang yang dipanggil duluan itu menurut prediksi Thalhah harusnya adalah orang yang mati syahid. Namun saudara pendengar, yang dalam mimpi Thalhah ini yang dipanggil adalah saudaranya yang mati setahun kemudian. Kemudian ketika Thalhah berjumpa Rasulullah, Thalhah pun menceritakan mimpinya. Rasulullah, mengapa demikian? Apa jawab Rasulullah? Wahai Thalhah, tidakkah engkau tahu bahwa saudaranya meninggal setahun kemudian itu mendapati Ramadan? Tidakkah ia sholat selama setahun? Saudara pendengar, dari sini kita mengetahui bahwa ketika seorang menjaga ibadah Ramadannya, maka ini melampaui ibadah orang yang syahid di medan jihad ketika ia mampu mempertahankan kualitas Ramadannya. Maka oleh karena itu, ini menjadi satu jemati buat kita, semangat buat kita untuk kita terus meningkatkan nilai-nilai dalam Ramadan ini dan nilai takwa dalam Ramadan, sehingga kita memperoleh apa yang Allah janjikan, yaitu la'allakum tattaqun.
Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.